Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in dalam masalah bab sholat jenazah bagian awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal ini fi sholati alal mayyiti, menerangkan mensolati jenazah. Pasal ini menerangkan tentang sholat jenazah. Wa syuri'at bil madinati, sholat jenazah disyariatkan di Madinah. Wa syuri'at bil madinati, sholat jenazah disyariatkan di Madinah. Wakilah, dan dikatakan atau ada sebuah pendapat, hiya min khasa'isi hadhil ummati, bahwa sholat jenazah itu termasuk sebagian daripada khususiyah atau keistimewaan umat Muhammad. Saya ulangi lagi, wakilah, dan ada sebuah pendapat, hiya, sholat jenazah itu min khasa'isi hadhil ummah, sebagian daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sholatul mayyiti, sholat jenazah ail mayyitil muslim, yaitu jenazah yang beragama Islam. Ghairis syahidih, yang bukan mati syahid. Ghairis syahidi, yang bukan mati syahid, itu fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Lil ijma'i, karena ada ijma' atau kesepakatan ulama. Lil ijma'i, karena ada ijma' atau kesepakatan ulama. Wal akhbar, dan ada beberapa hadis. Kauslihi, sebagaimana memandikan mayat tersebut. Kauslihi, sebagaimana memandikan mayat tersebut atau jenazah tersebut. Jadi penjelasannya bahwa tajhizul mayyit, merawat mayit, yaitu mensolati, memandikan, mengkafani, dan memakamkan, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi dengan catatan, pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, jenazah tersebut tidak termasuk orang yang mati syahid. Untuk orang mati syahid ini ada beberapa bagian atau ada beberapa macam, dan saya jelaskan. Di sini ay wairis syahid, terus wal muradu bis syahid fima taqaddamah. Yang dimaksud dengan orang mati syahid dalam penjelasan tersebut yaitu syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah, yaitu orang yang mati syahid dalam medan perang. Terus penjelasannya, sawa'un kana syahidan fid dunya wal akhirah. Baik dia orang yang mati syahid dalam medan perang dalam kategori syahidun fid dunya wal akhirah. Jadi ada syahid fid dunya wal akhirah. Penjelasannya, wahwa, yang dimaksud dengan syahid fid dunya wal akhirah, man qatalah li'i'la'i kalimatillah, yaitu seseorang yang meninggal dalam medan perang. Dia berperang dalam rangka untuk meninggikan agama Islam. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan syahid fid dunya wal akhirah, yaitu seseorang yang meninggal dalam medan perang dengan tujuan perang tadi, dengan tujuan untuk meninggikan agama Islam. Maka orang yang semacam ini, syahid yang semacam ini, maka ya tidak boleh disolati dan juga dimandikan. Au kana syahidan fid dunya faqat, atau orang yang mati dalam medan perang tersebut termasuk kategori syahidun fid dunya saja, yaitu wahwa, yang dimaksud dengan syahidun fid dunya, man qatalah, dia berperang dengan tujuan lil ghanimati, untuk mendapat harta ghanimah. Saya ulangi lagi,
atau dia matinya di medan perang, dia mati dalam medan perang, cuman berperang itu dengan tujuan untuk mendapatkan harta ghanimah. Ini namanya syahidun fid dunya. Dan ini juga termasuk dia tidak boleh disolati dan juga tidak boleh dimandikan. Jadi intinya kalau dia matinya dalam medan perang, nggak usah dimandikan, nggak usah disolati. Nah, bedanya dengan syahidul akhirah atau syahid fil akhirah. Wa amma syahidul akhirah faqat, maka fahuwa kawairi syahid. Kalau dia termasuk orang yang mati syahid fil akhirah, maka hukumnya sebagaimana orang yang bukan mati syahid. Artinya dia fayugsalu, maka dia dimandikan, dan juga wayukfanu, dan dikafani, wayushalla alaihi, dan juga disolati, wayufanu, dan juga dimakamkan. Terus wa aksamuhu, dan pembagian dari syahid fil akhirah ini kasiratun, sangat banyak. Faminha, sebagian dari syahid fil akhirah yaitu al-maitatah talqan walau kanat hamilan min zina. Jadi wanita yang meninggal sebab dia mau melahirkan. Saya ulangi lagi, termasuk dari orang yang mati syahid fil akhirah yaitu wanita yang wanita yang meninggal sebab dia mau melahirkan, toh sekalipun hamilnya itu gara-gara dia melakukan zina. Terus wal maitu ghariqan, dan termasuk syahid fil akhirah yaitu orang yang mati sebab dia tenggelam. Nah, wa in aso biruku bil bahri, toh sekalipun dia dalam perjalanannya atau ada di atas laut itu dia dalam kategori maksiat, mungkin dengan tujuan apa, atau mungkin dia melarikan diri atau kabur dari kedua orang tuanya umpamanya. Terus wal mayyitu hadiman aw harikon, dan juga termasuk syahid fil akhirah orang yang meninggal disebabkan mungkin karena rumahnya dia roboh, entah kejatuhan tiangnya sehingga dia meninggal, atau matinya itu disebabkan harikon, kebakaran. Jadi lagi nyantai-nyantai di rumahnya, ternyata rumahnya kebakaran dan mati. Maka orang yang semacam ini namanya syahid fil akhir, akan tetapi tajhiz yang 4 itu tetap wajib memandikan, dikafani, dan juga disolati dan dimakamkan. Terus ini sangat banyak, dan termasuk wal mayyitu fi thalabil ilm, dan termasuk orang yang mati syahid fil akhirah itu orang yang mati dalam rangka atas statusnya masih dalam keadaan mencari ilmu. Dia sedang ada di pesantren atau dia sedang belajar umpamanya. Wal mayyitu iskon walau liman lam yubih wad'uh ka'amrat bisyartil iffa anin nadhar, dan juga termasuk daripada syahid fil akhirah itu orang yang mati sebab dia merindukan orang lain, akan tetapi dengan catatan dia tidak pernah melihat atau tidak pernah ketemu. Jadi mendengar nama si A, dia penasaran, akhirnya dia rindu, merasa kangen, dan dia meninggal. Maka orang yang semacam ini termasuk syahid fil akhirah. Itu cuman beberapa saja, ini sebenarnya sangat banyak. Selanjutnya saya lanjutkan yang dalam Fathil Mu'innya, tadi kan dalam i'anahnya. Walau gharikon, walaupun orang itu mati dalam keadaan tenggelam, maka kita statusnya masih punya kewajiban untuk memandikan. Dikarenakan li'anna ma'muruna biwuslih, li'anna karena sesungguhnya kita itu ma'murun, diperintah biwuslihi dengan memandikannya. Oleh karena itu fala yaskutu, maka tidak gugur al-fardu kewajiban memandikan. Fala yaskutu, maka tidak gugur al-fardu kewajiban memandikan anna dari kita, illa bifi'lina,
kecuali dengan perbuatan kita atau perbuatan kita. Wa in syahadnal malaikatah biruslih, wa in syahadna, walaupun kita menyaksikan al malaikatah malaikat tagsiluhu, tagsiluhu memandikan jenazah tersebut. Jadi dia mungkin wali, punya karomah sehingga malaikat yang memandikannya dan kita menyaksikan umpamanya, maka tetap bagi orang yang masih hidup punya kewajiban untuk memandikannya. Dalam i'anahnya dijelaskan law ghasalal mayyit nafsah karomatan, jika ada sebuah kejadian mayat ini memandikan dirinya atas nama karomatan karena dia punya karomah. Jadi mungkin air yang ada di kamar mandi semuanya itu mengena ke mayat tersebut. Fahal yakfi, apakah itu dianggap cukup? La yab'ud annahu yakfi. Nah, ini ada pendapat itu tidak jauh dari kebenaran, itu sudah cukup, sehingga wala yuqal al mukhatab bil fardi ghairuhu wa inna ma khutiba bidzalika ghairuhu. Jadi ini ada yang mengatakan itu sudah cukup, tapi ada yang mengatakan itu tetap bagi orang yang masih hidup punya kewajiban untuk memandikannya. Terus wa yakfi, dan cukup ghuslu kafirin, memandikannya orang kafir. Jadi yang memandikannya orang kafir itu boleh-boleh saja. Wa yahsulu, dan hasil aqalluhu, minimal dari memandikan tersebut itu bita'mimih badanihi, yaitu meratakan anggota badannya. Ini minimal. Bilma, dengan air, marotan, cuman satu kali. Jadi kalau seandainya dia rata dengan satu kali siraman, itu sudah cukup. Yang penting semua anggota zahir mayit tersebut sudah terkena atau rata dengan pembasuhan air. Hatta ma, sehingga anggota tahta kulfatil aklaf, yang berada di bawah dekarnya orang yang belum khitan. Jadi anggota atau tempat-tempat yang berada di bawah zakarnya orang yang belum khitan, termasuk kotoran-kotoran, itu wajib dibasuh atau wajib terkena air. Alal ashah, menurut pendapat ashah, sobi yang kanal aklaf au balighan, baik orang yang belum khitan tersebut anak kecil maupun sudah dewasa. Qala al-Ubadi, Imam Ubadi mengatakan, wa ba'dul Hanafiyati, sebagian ulama dari mazhab Hanafi itu la yajibu, punya pendapat la yajibu, tidak wajib, ghuslu ma tahtaha, membasuh anggota yang berada di bawah zakarnya orang yang belum khitan tersebut. Oleh karena itu fa'alal murajja, atas pendapat yang diunggulkan, law ta'azzarah, jika sulit, ghuslu ma tahtal kulfah, untuk membasuh anggota yang berada di bawah zakarnya orang yang belum khitan, bi annaha la tataqallasu illa bijarhin, bahwa itu tidak mungkin kebuka kecuali dengan cara melukai. Maka yummima amma tahtaha, maka anggota yang berada di bawahnya zakarnya orang yang belum khitan itu harus ditayamumi, karena ini akan membuat doror atau membuat sakit mayat tersebut, padahal kan kita nggak boleh. Sehingga dikatakan termasuk cara memandikan itu dengan cara yang halus, yang lemah lembut, sekiranya tidak sampai menyakiti mayat. Ini kama qala Syaihuna, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haytami, wa aqarrahu ghairuh, dan yang lainnya juga sepakat dengan pendapatnya beliau Ibnu Hajar al-Haytami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam masalah ini, walaupun sebentar, semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.